Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kiat melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Kali ini kita ada di tanggal termuda di tahun baru 1 Januari 2023. Riak politik ketika tahun 2022 satu dengan yang lainnya di antara kelompok meski yang didukung ketika proses pemilihan umum telah akur, tak sedikit di antara anak bangsa yang masih terpecah belah. Tentu yang paling disalahkan oleh mereka yang tampaknya tidak bekerja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ataupun Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus memang tidak berminat untuk mengkaji teori ilmu politik, maka serta-merta setiap bicara tempat ibadah jangan dipakai ajang politik, grup WhatsApp jangan dipakai berbicara politik, dan seterusnya. Bahkan ada seorang dokter yang lulusan dari Amerika mengatakan seluruh permasalahan karena politik semata-mata. Jadi ilmu politik menjadi tertuduh yang paling di antara seluruh ilmu. Jadi sampai saya sering berkomentar, sebaiknya panjenengan yang berbicara semua permasalahan berawal dari politik, usulkan pada pemerintah, tutuplah seluruh sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik, seluruh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, maka tidak akan ada lagi sarjana, magister, doktor, guru besar yang menyandang gelar dengan kepiawaian di dalam ilmu politik. Tidak salah, karena ketika kita berbicara politik, maka sebenarnya yang dibicarakan itu adalah politikus, bukan politik itu sendiri. Karena kalau kita menengok salah satu buku yang legendaris, karena salah satu buku mestinya bukan satu-satunya buku. Kami sebut di sini karya dari Dr. von Schmidt, Grootdenkers over Staat en Recht, van Plato tot Kant, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ahli-ahli pemikiran tentang negara dan hukum dari
Plato sampai dengan Immanuel Kant. Buku ini kita bisa mendapatinya di Indonesia setidaknya versi terjemah tahun 1953. Dan tidak ada satupun buku yang berbicara tentang state, tentang negara, tanpa nama besar dari seorang Plato. Aristoteles, Socrates, sampai dengan Martin Luther. Kemudian kita bisa juga mengetahui dari sejumlah pemikir yang menamakan atau yang disebut dengan sang reformator. Jadi ketika kita bicara reformasi tahun 1998, 1999, maka sebenarnya kita ini sedang dibawa ke alam abad ke-16 awal, di mana ada Zwingli, ada Calvin, yang semuanya berbicara tentang politik. Dan ketika kita berbicara tentang Martin Luther, maka kita berbicara tentang gereja. Kita berbicara tentang Kristiani, berbicara tentang Nasrani. Dari gereja, dari Nasrani, sang reformator menggaungkan perubahan politik. Dan untuk merubah sikap perilaku politik itu tidak bisa tidak kecuali dengan raja-raja. Karena itu sang reformer piawai bekerja sama dengan raja-raja sehingga teori-teori yang digagas, yang direnungkan sejak Plato sampai dengan sang reformer, tokoh-tokoh reformator dalam sebutan von Smith, memperjuangkan nilai-nilai keadilan dimulai dari ajaran agama. Ketika kita berbicara politik, harus memisahkan diri dari agama, maka jika dilihat dari awal reformasi abad 16, sungguh tidak beralasan. Karena reformasi itu dimulai dari nilai religi, dimulai dari Alkitab, dimulai dari Bible. Ini jika kita berbicara dari sisi agama saudara-saudara kita Nasrani. Persekutuan antara ilmuwan, pemikir, ataupun cendekiawan dengan raja-raja, ketika itu adalah niscaya. Karena dengan kerjasama yang baik, maka nilai keadilan, nilai moralitas akan mampu untuk lebih dikuatkan. Jadi ketika berbicara politik, maka berbicara kearifan, wisdom. Pada saat berbicara wisdom, maka sikap perilaku ideal dari politisi adalah menumbuh kembangkan tanggung jawab anak-anak bangsa untuk semakin menyatu, mencintai negara bangsanya.
Karena itu jika ada mutiara hikmah yang mengatakan bahwa mencintai tanah air bagian dari iman, maka jangan serta-merta ditolaknya. Bahwa tidak ada dalam kosakata rukun iman itu mencintai tanah air. Memang tidak ada. Tetapi kalau kita jeli melihat tentang hikmah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Kemudian kita mencoba untuk melarikan dari ayat ini ke ayat yang bertalian dengan doa salah satunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa segalanya itu niscaya berguna, dan kebergunaan itu bisa dibagi proporsional ketika ada keputusan politik yang adil dan bijaksana. Kemudian kita mencoba melihat di tahun 60-an apa yang dibicarakan oleh ahli-ahli teori politik. Di antara buku legendaris yang menjadi rujukan insya Allah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terutama, yakni adalah buku yang ditulis oleh sang legend Profesor Miriam Budiarjo. Nah, yang lama masih seperti ini, dasar-dasar ilmu politik, beliau menulis terbit tahun 1972. Di antara yang beliau kutip, yakni adalah pendapat atau hasil pemikiran, hasil analisis dari Thomas Jenkins di dalam The Study of Political Theory, terbit di New York tahun 1967. Apa yang bisa kita petik dari pendapatnya Jenkins? Setidaknya 3 hal. Di dalam karya Profesor Miriam Budiarjo disebut 2 hal, tetapi kami turunkan yang baris kedua menjadi pembagiannya 3 hal. Ilmu politik, politics, membicarakan setidaknya 3 hal utama, yakni berbicara tentang moral dan bicara tentang fenomena serta fakta. Ketika berbicara moral, maka seorang teoretisi, seorang akademisi, ilmuwan, ataupun cendekiawan, tidak ada satupun yang pernah melepaskan dari moral, kecuali Niccolo Machiavelli dan kawan-kawannya, yang memang dia dan kawan-kawannya menuturkan bahwa demi kekuasaan segalanya bisa dilakukan. Apapun caranya, halal, haram, subhat, kalau dalam terminologi Islam, silahkan dilakukan, bahkan membunuh siapapun demi merebut, mempertahankan, memperjuangkan untuk meraih kekuasaan, maka niscaya segalanya ditempuh. Itu Machiavelli. Apakah ada pemimpin atau lebih tepatnya penguasa yang seperti itu? Hati dari Anda semua, panjenengan semua yang bisa berbicara.
Karena moralitas selalu ada di dada anak manusia. Dan hati nurani satu-satunya piranti yang dilekatkan pada diri manusia yang tidak pernah berbohong. Jadi kalau memakai teori andai saja orang yang sudah tertangkap dalam masa persidangan jujur, maka sekali sidang cukup. Tidak ada sidang kolosal yang menghabiskan energi, tidak sekedar ratusan ribu, tapi ratusan juta. Bahkan ini energi sosial yang ada di negara bangsa itu nyaris semuanya terkuras untuk melihat film kolosal persidangan ketidakjujuran. Karena itu ketika kita berbicara politik di masjid, di gereja, di vihara, bukan politik mengadu domba, bukan politik untuk menista, bukan politik untuk mendukung ataupun sembari melecehkan yang lainnya, bukan itu. Tetapi di tempat-tempat ibadah menjadi niscaya, menjadi sosialisasi politik, pendidikan dan pembelajaran politik untuk menghasilkan anak bangsa yang bersikap berperilaku adil, bijaksana, cerdas tentu saja, lembut karena ada di tempat ibadah, niscaya ketika dibawa ke ruang publik maka harus melekat senantiasa. Politik berbicara tentang fenomena, tentang gejala. Gejala-gejala dibaca oleh ahli-ahli politik, ahli-ahli teoritisi. Membaca gejala adalah membaca juga yang terakhir fakta. Jadi gejala diamati, setelah diamati gejala ini dicari datanya, data dicari, kemudian akan menemukan fakta. Participation yang ada di gambar kami ini merupakan salah satu bukti bahwa ada data yang sebelumnya kami melihatnya fenomena di mana moralitas anak bangsa yang ada di suatu desa, mereka memandang partisipasi politiknya hanya dari 3 hal. Keuangan diberikan. Jadi orang yang mampu menggerakkan orang lain dengan uangnya menjadilah kemauan. Kemauan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dan kemauan ini menghasilkan kegiatan. Participation. Sekali lagi kami angkat untuk mengkritisi sekaligus berterima kasih pada guru besar Gabriel Elman dan Sidney Verba di dalam political culture. 5 negara yang merupakan studi kasusnya di Eropa. Kemudian kami berbicara hanya 1 desa. Cukupkah? Kami memandang cukup karena pembimbing kami yang akhirnya menjadi guru besar, Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, DRS, BA, MA, menyetujui tentang konsep
participation yang kami angkat tahun 1984. Apa yang terjadi saat ini? Apa yang kami baca dengan pendampingan yang demikian hebat dan istimewa dari seorang yang piawai di dalam teori ilmu politik, seorang Sholikin Abdul Wahab dari Fakultas Ilmu Administrasi. Waktu itu masih Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan FKK Universitas Brawijaya Malang. Hari ini warna dari parallel participation sangat mengemuka. Bukan hari ini, tetapi sejak Orde Baru lebih euforia, lebih bangkit kemauan yang dilandasi dengan uang ini di era reformasi. Apa yang kami baca di tahun 1984 masih berlaku sampai dengan sekarang. Bukan kebetulan. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Semua dalam kerangka menuju takdir Tuhan, dan harapan kita tentu saja adalah takdir hari ini, esok akan lebih baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tahun politik, tahun penuh nista, tahun politik, tahun penuh permusuhan, tahun politik, tahun penuh intrik, tahun politik, tahun penuh penistaan, kita harus ganti dari dada kita, dari hati sanubari kita. Ketika kita berbicara politik, maka kita ingat Allah Al-Hakim yang menurunkan hikmah. Dan sekali lagi, setiap orang yang di dadanya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka orang itu adalah orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Orang yang rasa setia, memiliki persatuan kuat, berperadaban tinggi, dan akan senantiasa berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Parallel participation boleh ada sampai kini, tapi esok mudah-mudahan berangsur saudara-saudara kita semua kembali kepada hikmat kebijaksanaan yang berasal dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana ditulis pada